Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, ada yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah sehat semuanya. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, masih bisa bertatap maya hari ini. Nah, sebelumnya saya akan mengingatkan kembali nih bahwa COVID-19 membludak ya, maka dari itu kita biasakan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dimanapun kita berada. Tuh. Oh ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingat perbedaan cerita sejarah dengan novel sejarah yang kita pelajari minggu lalu? Jadi, cerita sejarah yaitu pelaku-pelaku hubungan antara mereka, kondisi dan situasi hidup dan masyarakat kesemuanya adalah harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Dan novel sejarah yaitu pelaku-pelaku hubungan antara mereka, kondisi dan situasi hidup dan masyarakat kesemuanya adalah hasil imajinasi. Itu materi yang saya ingat minggu lalu. Ya, terima kasih atas jawabannya, Lula. Saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengaitkan nilai-nilai dalam novel sejarah dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menyimpulkan nilai-nilai dalam novel sejarah dengan benar. Dan yang ketiga, siswa dapat menyusun nilai-nilai dalam novel sejarah ke dalam bentuk teks eksplanasi dengan tepat. Menurut kalian, apa yang kalian ketahui tentang novel sejarah yang saya tampilkan? Ada rekaan? Ya, terima kasih Jiva jawabannya. Menurut kalian, Pangeran Diponegoro ini novel sejarah? Nah, ada yang bisa menjelaskan tidak kenapa disebut novel sejarah? Karena Pak atau Irma? Iya, karena novel sejarah bersifat cerpen. Ya, betul. Setelah itu, apa yang kalian ketahui nih isi dari novel Pangeran Diponegoro? Sebelumnya kan sudah saya suruh mencoba membaca sedikit demi sedikit. Ada yang bisa jelaskan intinya? Ipa atau Irma? Ya. Ya, dari ceritanya Ratu dan Prajurit yang sebenarnya adalah tentang dua sendiri yang diperkatakan dengan pertanyaannya dan dipanggil oleh Ratu pada malam yang aku disini di dalam kereta kuda bersama Raden Bangsa. Namun kata juru bicara menunjuk Pandandu menemui dan William Pandandu. Sudah? Ya, terima kasih Jiva atas jawabannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangun cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian ceritanya. Nah, sekarang kita lanjut ke nilai-nilai sejarah yang ada di dalam novel Pangeran Diponegoro. Saya akan membagikan LKPD. Nanti kalian kerjakan, ada tugas mandiri dan tugas kelompok. Silakan tugas mandirinya saya kasih waktu. Dan sekarang mulai berkelompok, saya bagi 2 kelompok ya. Ayo dimulai diskusinya. Silakan dimulai diskusinya dari kelompok 1 ya. Saya mau nanya Rizky, nilai kebudayaan apa yang terdapat di novel Pangeran Diponegoro? Nilai dalam novel Diponegoro, Pangeran Diponegoro itu bangsa Jawa peka dengan suara hati. Saya mau nanya Jiva, menurut kamu nilai agama yang terdapat di maksud apa? Nilai agama yang terdapat
Nah, baik, kita lanjut di kelompok 2. Ada silakan diskusi kelompok 2. Ya Bu, saya mau tanya Rahel, apa yang nilai apa yang terkandung nilai moral apa yang terkandung dalam novel Nilai secara akal itu menggunakan apa, sedangkan orang keras kepala akan mengumbar dengan pembunuhannya. Ayo, ada nilai apa lagi? Ada 4 kan? Lula. Sudah, baik, waktunya sudah habis. Sekarang saya mau perwakilan kelompok ya, kalian mempresentasikannya. Kelompok 1 dulu atau kelompok 2 dulu nih yang mempresentasikan? Kelompok 1 aja. Oh ya, baik. Kelompok Jiva dibuka sebagai ketua. Kesimpulannya dari terdapat mereka nilai budaya yaitu merupakan budaya artisnya khususnya wayang dan terbang merupakan keupatan bangsa. Ada nilai sosial itu kita patriotis yang pertama akui dengan sama dalam menyambutnya. Lalu ada nilai Tuhanan itu patriotis yang tidak taat beragama karena patriotis beragama Katolik tapi Hindia Belanda yang beragama Protestan. Sudah, kalau sudah ditutup presentasinya. Yang dari saya kebetulan dari Ya, terima kasih kelompok 1. Sekarang lanjut presentasi di kelompok 2. Irma sebagai ketua perwakilan. ya, nilai yang ada dalam novel Anita di Tanah. Yang pertama ada nilai moral, orang cerdik dan cekatan bertindak dengan berdasarkan pengetahuan serta bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil. Yang kedua ada nilai budaya, kesenian Jawa khususnya wayang dan tembang yang digunakan untuk memberikan kebaikan. Yang ketiga ada nilai sosial, tetap bersikap ramah, sopan, hormat kepada kesusahan. Yang keempat ada nilai ketuhanan, perubahan seseorang dalam hal spiritual, di mana salah satu tokoh yang awalnya beragama Kristen Katolik dan kontra beragama tapi juga di India Belanda yang tidak beragama Protestan. Sekian dari saya kurang lebihnya. Ya, terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang saya mau tanya nih, bagaimana cara mengaitkan kehidupan sehari-hari dengan nilai-nilai yang ada? Dimulai dari nilai moral. Siapa yang mau jawab? Saya Bu, Ya, baik. Bagaimana cara mengaitkannya? kalau dalam nilai moral itu misalnya ketika saya punya teman, jadi teman saya ini ngelakuin suatu hal yang dia bingung dan dia susahi gitu Bu. Ternyata saya mau ngasih saran ke teman saya itu, tapi teman saya itu tidak mau mendengarkan, sehingga ketika dia tidak mendengarkan saya, teman saya itu makin kesulitan dan tidak bisa melakukannya. Ya, terima kasih jawabannya Rahel. Lalu keterkaitan kehidupan sehari-hari dengan nilai yang kedua, nilai budaya. Ada yang mau menjawab? Nah, Kehidupan contoh nilai budaya dengan kehidupan itu kayak bangsa Jawa masih banyak yang memiliki kepercayaan, misalnya kayak ayam orang menandakan akan terjadi sesuatu. terima kasih jawabannya Rizky. Lalu keterkaitan nilai yang ketiga, nilai sosial dengan kehidupan sehari-hari. Saya Ya, Irma. jika di kehidupan sehari-hari pasti selalu ada orang yang kita suka dan kita juga tidak kita suka, tapi kita tetap harus bersikap ramah, sopan dan menghargai orang yang tidak kita suka. Ya, terima kasih jawabannya Irma. Lalu nilai yang terakhir, keterkaitan nilai ketuhanan atau nilai agama dengan kehidupan kita sehari-hari. Silakan, siapa yang mau menjawab? Ya, baik. Nilai agama dalam novel adanya seorang yang bukan sangat beragama karena saat beragama Katolik, saat jadi Hindia Belanda dia menjadi agama Protestan. Di kehidupan sehari-harinya kita banyak melihat lebih dari satu orang, lebih dari satu agama lain. Kedua merupakan karena setiap agama memiliki ibadah yang berbeda-beda, keyakinan, pengamalan jihad dan indikasi moral dan itu sangat tinggi. Ya,
ini adalah pidato kemerdekaan, yaitu konsepnya tentang layak dan tetap merupakan bangsa. Nilai sosial, sisi yang sangat peduli dan tentang agama dalam jalan pembangunannya, baik ketuhanan atau agama, aktivis yang tidak taat pada agamanya, karena saat dia berani ia membuat agamanya menjadi Ya, saat tadi kita sudah mengaitkan nilai-nilai, setelah mengaitkan kita menyimpulkan, lalu sekarang pembelajaran kita yang terakhir adalah menyusun nilai-nilai yang ada di dalam panggilan tersebut menjadi teks eksplanasi. Sekarang pembelajaran kita mengaitkan sudah, menyimpulkan sudah, yang terakhir menyusun juga sudah. Setelah itu, Ibu akan memberikan kalian sebuah evaluasi. Sekarang kita mulai merefleksi. Sekarang saya tanya, di pembelajaran tadi ada yang masih miskonsepsi atau tidak? Ibu, saya mau nanya, Ya, apa Jiva? apa perbedaan nilai budaya dan nilai Nilai budaya dan nilai moral. Ada yang tahu, teman-teman? Rizky. Ya, Kita menunjukkan tindakan yang memiliki positif atau negatif. Terus kalau nilai budaya itu kayak ini nilai yang terkandung dalam isi cerita novel tersebut. Ya, betul, Rahel. Jadi, refleksi kita hari ini nilai itu terbagi menjadi 4 ya. Dalam novel sejarah Pangeran Diponegoro, yaitu ada nilai moral, nilai budaya, nilai ketuhanan atau agama, dan nilai sosial. Jadi, sebagai tindak lanjut dari pembelajaran ini, saya akan memberikan sebuah tugas pekerjaan rumah untuk kalian kerjakan pada halaman 75 ya, di buku paket. Ya, sudah paham? Ya, baik. Kalau sudah paham, saya akan tutup pembelajaran hari ini.